Brother Solo TV kembali lagi dalam program Samber Nyawa Klopedia, di mana kita akan membahas sejarah dan hal-hal yang belum terekspos dimanapun itu. Kali ini bersama saya, Manisa. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, Manisa mau minum teh tarik jelly dulu nih. Persis Solo dikenal sebagai klub sepak bola yang punya segudang prestasi. Tapi tak banyak yang tahu ternyata di luar lapangan hijau, Persis banyak melakukan kegiatan yang cukup positif. Di era saat ini, manajemen Persis menggelar sebuah program bernama Melangkah. Beberapa program sudah mereka jalani, mulai dari donor darah, vaksinasi, coaching klinik dengan kaum disabilitas, dan terakhir memberi pelatihan ke pelaku UMKM. Persis Solo saat ini telah diakuisisi kepemilikannya oleh trio pengusaha muda, yakni Erick Thohir, Kaisang Pangarep, dan Kevin Nugroho. Rebranding Persis di bawah owner baru ternyata tidak hanya mengejar prestasi di lapangan hijau semata. Keberadaannya juga diharapkan bisa membawa dampak positif buat masyarakat Solo dan sekitarnya. Tapi ada salah satu langkah positif yang sejatinya sempat digelar Persis di masa lalu. Sayangnya saat ini tradisi tersebut jarang terjadi, yakni menggelar pertandingan sepak bola bertajuk Laga Amal. Terakhir kali sepertinya terjadi saat Persis Solo menggelar Laga Amal di Stadion Manahan tahun 2006 silam. Kala itu Persis melawan Jogja Selection, di mana hasil dari penjualan tiket diberikan kepada korban gempa di Jogja. Tapi jika kita bicara lebih jauh ke belakang, ternyata puluhan tahun lalu Persis sudah rutin melakukannya. Tentu dengan tujuan yang berbeda pastinya. Yuk kita kulik lebih dalam lagi. Di Samber Nyawa Klopedia episode kedua ini, Persis Solo masih diyakini berdiri tanggal 8 November 1923. Setiap tanggal tersebut juga selalu dirayakan sebagai hari ulang tahun Persis Solo, baik oleh manajemen maupun para pendukungnya. Namun sejatinya Persis sudah berdiri jauh lebih tua dari tanggal tersebut. Tepatnya pada akhir Maret 1923. Ini sesuai dengan berita yang ada di koran Darmo Kondo terbitan 31 Maret 1923. Darmo Kondo sendiri adalah koran pribumi milik Yayasan Budi Utomo terbitan Kota Solo kala itu. Dalam potongan koran berjudul Nyatanya Maju di edisi Darmo Kondo cetakan 31 Maret 1923. Dikisahkan bahwa klub bernama First Lance Football Pond baru saja didirikan oleh 4 klub, yakni Legend, Romeo, Mars, dan The Load. First Lance Football Pond atau yang disingkat VVB adalah nama awal dari Persis Solo. Perubahan nama VVB menjadi Persis Surakarta atau Persis Solo terjadi mulai 1933. Dalam beberapa literasi menyebutkan ada beberapa konseptor yang ikut melahirkan Persis Solo. Sang konseptor tersebut adalah pengurus tim Romeo Raden Ngabei Rekso Hadiprojo. Lalu ada juga sosok Sutarman dan Sastro Saksono dari klub Mars. Ketiganya ikut mendirikan klub VVB pada tahun 1923. Tak lama setelah VVB didirikan, akhirnya dibentuk pengurus pertama yang akhirnya ikut dilantik. Pengurus pertama VVB tersebut adalah Rekso Hadiprojo, Sastro Saksono, Sumahartono, Kartosumanto, Sutijo, Sastro Karyono, Sumaji, Rekso Dikoro, Isman Mursadi, Jusuf, dan terakhir Abdullah. Lahirnya VVB tentu jadi semangat kaum pribumi untuk mengembangkan spirit kebangsaan dari dalam lapangan hijau. Animo masyarakat untuk memainkan bola juga semakin berhembus kencang usai VVB didirikan. Salah satu bukti nyatanya adalah tak lama setelah VVB didirikan, digelar rangkaian pertandingan sepak bola di Kota Solo.
Tepatnya digelar di lapangan Alun-Alun Selatan Kota Solo pada tanggal 7 sampai 13 April 1923. Yang bertanding bukan hanya dari Solo saja, tapi ada juga klub dari Jogja, Semarang, hingga ke Klaten. Beberapa pertandingan yang menyita perhatian masyarakat Solo dan sekitarnya tersaji di sini. Pada Sabtu 7 April 1923, Mars Solo jadi laga pembuka untuk melawan Dom Jogja. Pertandingan lainnya adalah Romeo melawan DED dari Jogja dan Delu ditantang klub bernama Pasopati asal Jogja. Sedangkan Legend melawan Hizbul Waton Jogja hingga Mokis Klaten melawan VVD Semarang. Kalau ada yang bertanya siapa saja sih skuad pertama VVB, bisa jadi pertandingan yang terjadi pada tanggal 12 April 1923 lah jawabannya. Darmo Kondo memang menulisnya dengan nama Solobon. Tapi secara komposisi tim ini terdiri dari beberapa pemain terbaik di kota Solo. Tepatnya yang sebelumnya bermain di klub Legend, Mars, Delu, dan Romeo di turnamen ini, kala itu Solobon bertanding dengan VVD asal Semarang. Di posisi kiper ada sosok Harjo Wardoyo dari Legend. Tim Solobon asal Legend lainnya adalah Kahar, Singo Prajoko, dan Sutijo. Romeo juga punya 4 wakil di klub Solobon ini, yakni RM Salamon, RM Salim, Said, dan terakhir Suwarno. Untuk Mars hanya diwakili oleh Sarojo dan Satiman. Sedangkan untuk Delu, pemain andalannya yang dipanggil untuk bergabung dengan Solobon hanyalah Dullah. Pertandingan Solobon melawan VVB dari Semarang berakhir imbang dengan skor akhir 0-0. Sehari berselang, Solobon kembali bertanding lagi, kali ini menantang tim Res Solo. Tim Res Solo juga terdiri dari pemain asal 4 klub lokal Solo yang bertanding di festival sepak bola ini. Namun ada perbedaan. Bedanya adalah yang tak bergabung di Solobon saat bertanding melawan VVD, tim Res Solo melawan Solobon yang digelar pada 13 April 1923. Pertandingan di turnamen ini berjalan dengan sangat menarik. Walau sempat ada hujan lebat yang juga muncul saat laga Romeo melawan DED. Penonton yang hadir juga dari berbagai macam background. Contohnya, beberapa bangsawan juga turut hadir menonton pertandingan ini. Tetapi ada hal menarik dari turnamen ini, di mana 80% dari hasil pendapatan keuntungan bersih tiket masuk penonton ternyata didermakan ke sekolah Muhammadiyah. Sementara sisanya, yakni 20%, akan masuk ke kas anggota Persis. Bicara laga amal, ternyata VVD maupun Persis Solo sebelum Indonesia merdeka memang sudah sangat rutin melakukannya. Termasuk tentunya saat BON ini baru berdiri. Dalam informasi yang didapat dari koran berbahasa Belanda De Nieuwe Vorstellanden terbitan 26 Juli 1923. Diberitakan bahwa asosiasi VVB mengadakan sebuah laga amal. Beberapa klub besar dari Jogja, Klaten, Semarang, dan Madiun mengikuti pertandingan ini. Hasilnya diberitakan akan diberikan kepada prajurit tua ataupun veteran. Pertandingannya sendiri digelar di Alun-Alun Selatan. Sedangkan pada tahun 1924 masih di Solo juga digelar pasar malam besar-besaran. Hasil tiket masuknya diperuntukkan untuk memajukan dunia pendidikan rakyat. VVB menjalani tugas melawan kesebelasan dari luar kota Solo. Ini jelas untuk menarik hadirnya penonton hadir yang lebih banyak. Tim yang dihadirkan ialah Cahaya Kuitang sampai Solitude. Dua klub ini cukup tenar pada kala itu. Hasil pendapatan penyelenggaraan pasar malam ini ternyata mencapai 50.000 gulden. Dan pendapatan dari penyelenggaraan sepak bola ternyata sukses meraup uang keuntungan mencapai 32.000 gulden. Selain menggelar pertandingan sepak bola, pengurus VVB juga menggelar rapat untuk membahas semua hal yang berkaitan demi kemajuan organisasi sepak bola di Kota Bengawan.
Pembahasannya bisa berupa hal terkait keanggotaan hingga soal transaksi penjualan tiket. Yang unik, VVB ternyata juga ikut mencatatkan diri sebagai pelopor lahirnya sebuah perkumpulan bernama Komite Penolong Kesengsaraan Umum. Perkumpulan ini disahkan di tempat Tuan Sonto Hartono, tepatnya pada 23 hingga 24 November 1923. Selain VVB, perwakilannya ikut bergabung cukup banyak. Dan perkumpulan ini backgroundnya berbeda-beda pastinya. Ada yang fokus di musik hingga kepemudaan, mulai dari Solos Musik Farenjing, GPO, Jatno Sidajo, ODT, PSV, Krido Wacono, Arjuno, Hizbul Waton, dan Jong Java. Perkumpulan ini sendiri berdiri dimaksudkan untuk mendirikan federasi berazas menolong pada kesengsaraan umum. Jadi bisa dibilang pada saat baru berdiri, VVB atau Persis Solo memang rutin menggelar beberapa laga uji coba berbalut laga amal. Cukup menarik kan tentunya? Membuktikan bahwa klub sepak bola juga punya pemikiran untuk menggelar aksi sosial. Sekian pembahasan di Sang Bernyawa Klopedia episode kedua kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Ikuti kami terus ya. Dadah!